Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Eunoia ingin mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Anissa Dewi absen 1 dan teman-teman saya Kadek Amel Laksmi Dewi absen 18. Dan saya ini Kadek Duyanti absen 24. Saya Nurudin Asisten Jadi nomor absen 29. Saya Nikita Taraswati nomor absen 40. Saya Putus Anaisha dan Ardianti nomor absen 47. Baik, presentasi pertama akan dimulai dari saya yang akan menjelaskan tentang wewenang MPR dan dasar hukum yang mendukung dari wewenang MPR tersebut. Yang pertama ada wewenang tugas MPR dan dasar hukumnya. Yang pertama, wewenang MPR itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai dengan dasar hukum pasal ketiga ayat 1. Yang kedua, wewenang MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden, dan dasar hukumnya didukung pada pasal ketiga ayat 2. Yang terakhir itu adalah wewenang dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal ketiga ayat ketiga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan wewenang dan dasar hukum dari presiden. Yang pertama, yaitu memegang kekuasaan pemerintah merupakan pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan UU atau undang-undang kepada DPR bukan pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU pada pasal 5 ayat 2. Yang keempat, memegang kekuasaan eksekusi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan darat merupakan pasal 10. Yang kelima, menyatakan keadaan raya merupakan pasal 12. Yang keenam, memegang duta dan konsul merupakan pasal 13 ayat 1. Memberikan gerasi dan rehabilitas atas pertimbangan LMK merupakan pasal 14 ayat 1. Yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR merupakan pasal 14 ayat 2. Dan memberi gelar tanda jasa merupakan pasal 15. Sekian presentasi saya mengenai presiden. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan wewenang dan juga tugas dari DPR. Yang pertama adalah memegang kekuasaan membentuk UU yang terdapat dalam pasal 20 ayat 1. Lalu yang kedua adalah memiliki fungsi yang terdapat dalam 20 ayat 1. Yang pertama legislasi, yang kedua anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Lalu selanjutnya adalah memiliki hak yang terdapat dalam pasal 20 ayat 2. Yang pertama interpelasi, yang kedua angket, yang ketiga menyatakan pendapat. Lalu selanjutnya hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat, dan juga hak imunitas yang terdapat dalam pasal 20 ayat 3. Lalu yang terakhir adalah mengajukan usul UU yang terdapat dalam pasal 21. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan wewenang dan tugas Mahkamah Agung yang tercantum dalam pasal 24A ayat 1 yang berbunyi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wewenang dan dasar hukum Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang pertama, menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik yang diatur dalam pasal 24C ayat 1. Yang kedua, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD yang diatur dalam pasal 24C ayat 2. Selanjutnya, ada pun wewenang dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tercantum dalam pasal 23E ayat 1 yang berbunyi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Contoh dari pelaksanaan kegiatan ini yakni yang pertama, pemeriksaan keuangan atau audit opini yang dilakukan setiap tahun oleh BPK dengan mendatangi kantor-kantor dinas atau kementerian untuk mengecek apakah catatan
catatan pengeluaran di buku akuntansi sesuai dengan bukti kwitansi dan isi uang di kas negara. Yang kedua, ada pemeriksaan kinerja atau audit efektivitas yang dilakukan BPK dengan mengaudit efektivitas dana desa atau penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk memastikan uang tersebut benar-benar sampai ke rakyat dan memberikan manfaat sesuai target program. Yang ketiga, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit investigatif yang dilakukan BPK dengan melakukan audit investigatif pada proyek besar yang bermasalah seperti kasus proyek Hambalang atau skandal PT Pelindo II, di mana BPK menghitung nilai pasti kerugian negara untuk diserahkan kepada penegak hukum seperti KPK atau kejaksaan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang akan menjelaskan tentang wewenang Bank Indonesia atau BI dan dasar hukum. Jadi, Bank Indonesia atau disingkat menjadi BI merupakan lembaga moneter yang memiliki wewenang dalam mengatur jalannya keuangan negara. Hal ini didukung dengan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diatur pada pasal 23D. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun tahap selanjutnya mengenai mekanisme pengangkatan hakim agung, yaitu persetujuan, yakni usulan dari Komisi Yudisial atau yang biasa disebut KY disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap terakhir, ada penetapan yakni setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, calon hakim agung ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Adapun dasar hukum utama mekanisme pengangkatan hakim agung adalah pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Baik, soal selanjutnya, bagaimana solusi jika seandainya ada hakim yang melanggar hukum? Jadi, solusinya adalah Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan secara internal, kemudian KY melakukan pengawasan secara eksternal berupa menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemeriksaan. Apabila dari pemeriksaan terbukti hakim melanggar hukum, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana tergantung jenis pelanggarannya, dan bisa juga mengarah kepada pengenaan pidana. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dasar hukum dari hakim agung. Yang pertama, jika melakukan pelanggaran kode etik, maka akan berkaitan dengan pasal 24D ayat 1, yaitu Komisi Yudisial memiliki wewenang konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan juga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dari hakim itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, yaitu jika melakukan keputusan ada dapat hukum, maka berkaitan dengan pasal 27 ayat 1, yaitu jika hakim melanggar hukum pidana seperti korupsi atau suap, mereka tidak memiliki kekebalan hukum dan harus diproses secara pidana seperti warga negara lainnya. Hal ini berdasarkan bunyi pasalnya, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
mengamankan hakim yang melanggar hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat.